Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacoramin Kasuraga Pasengat Kajabata. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang saya cintai dan saya hargai dan saya hormati. Hari ini kita berkumpul di Sudarso ini atau di lapangan ini, yaitu dalam rangka kita menyampaikan aspirasi kita. Dan oleh sebab itu saya selaku yang bertanggung jawab terhadap hajat ini meminta dan mengharapkan ya saudara-saudara, bapak-bapak, adik-adik saya, abang-abang saya, semuanya kita menjaga ketertiban. Ya, kita sampaikan aspirasi kita dengan baik, dengan santun, sehingga harapan kita, apa yang jadi harapan kita bisa didengar oleh petinggi-petinggi atau oleh yang berkompeten dalam hal ini. Harus didengar. Saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu di tempat kita ini, khususnya di Palangkaraya, telah terbentuk dan dikukuhkan sebuah organisasi kemasyarakatan dengan nama Perhimpunan Dayak Melayu. Apakah saudara-saudara, tetua-tetua kita, khususnya yang ada di Palangkaraya, mengenal yang namanya Dayak Melayu? Jadi, kalau demikian kita sepakat bahwa di Kalimantan Tengah atau Bumi Tambun Bungai, kita sudah mengenal yang namanya suku Dayak Melayu. Kita sudah diwariskan oleh kakek nenek kita dulu, ya, bahwa kita diajarkan untuk hidup rukun dan damai di dalam satu wadah yang namanya rumah beda. Kita sudah biasa hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, namun demikian kita tetap hidup dalam satu wadah dan rukun. Dan oleh sebab itu, kalau ada suatu organisasi, apapun namanya, apapun bentuknya, yang pada akhirnya bisa mengkotak-kotakan kita, apakah kita terima? Ya! Kenapa kita katakan bisa mengkotak-kotakan? Karena tadi saya katakan bahwa kita sudah biasa hidup dalam perbedaan. Dalam satu rumah tangga kita bisa ada berbagai agama. Kita tidak perlu mempersoalkan, kamu non-muslim, saya muslim. Kita hidup dalam keragaman kita, dan kita jalan ini hidup ini dengan komunitas kita. Ya. Dan kiranya perlu juga saya sampaikan dan diketahui oleh saudara-saudara, saya Dayak, ibu saya Dayak, bapak saya juga Dayak, datuk nini saya juga orang Dayak. Ya, dan kebetulan saya orang muslim, tapi saya bukan kiai. Tetapi saya muslim. Ya. Kami sudah biasa
Tante-tante om saya agama lain. Hidup berdampingan kami. Tidak pernah kami menyisihkan diri kami bahwa kami muslim harus jauh dengan yang lain. Ya. Oleh sebab itu kita Bumi Tambun Bunga ini sudah damai dari dulu, ya. Ya. Jadi jangan kita coba-coba, ya, memantik, ya, memantik, istilah keren itu memantik, ya, yang pada akhirnya nanti bisa pecah, ya. Jadi jangan kita coba otak-atik lagi kerukunan yang ada ini. Kita orang Muslim, saya Muslim. Saya merasa nyaman menjalankan ibadah saya. Dan harapan saya juga yang non-Muslim selama ini juga dengan nyaman menjalankan ibadah. Nah, kalau kita yakin dan percaya bahwa kita, khususnya di Bumi Tambun Bunga ini, sudah bisa menjalankan syariat agama kita, keyakinan kita dengan nyaman. Untuk apa lagi kita harus mengkotak-kotakkan diri kita? Untuk apa kita harus kotak-kotakkan? Di dalam ada daya, BLND dikasih, pokoknya ormas, organisasi-organisasi yang berbau daya, ya. Di sana beragam agama, ya, beragam agamanya. Saya juga duduk di ADI. Saya juga dilibatkan di Gerdaya. Saya dilibatkan juga di Petama. Saya orang Muslim, tapi saya ikut. Dan orang Kristen atau non-Muslim tidak perlu mempersoalkan saya. Hebat. Dan saya juga merasa nyaman bergaul dengan yang bukan Muslim, yang tidak seiman dengan saya. Jadi kita sepakat tadi, ya, bahwa di Bumi Tambun Bunga tidak mengenal, ya, suku Dayak Melayu. Kalau demikian, kita juga berharap jangan sampai ada hal-hal yang bisa memecah belah kita, yang bisa membuat kita tidak nyaman dalam suasana hidup rumah beta. Ya, setuju, ya? Dan orang kita Dayak, orang kita Kalimantan Tengah sangat menjunjung tinggi, ya, sangat menghormati keragaman beragama, ya, keragaman. Orang kita, ya, menjunjung tinggi kerukunan hidup antar umat beragama, ya. Di tempat kita Kalimantan Tengah belum ada, ya, belum ada. Ya, oke. Ya. Dan oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu, kiranya kita sepakat bahwa kita pertahankan keberagaman, kedamaian, ketentraman di Bumi Tambun Bunga. Kita tentu sepakat dan setuju bahwa kita tidak menginginkan Bumi Tambun Bunga ini bisa nantinya dijadikan daerah konflik baru. Setuju, ya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sepakat dengan apa yang disampaikan tadi secara garis besarnya saja, nanti kita tolong perwakilan-perwakilan, ya, dari kabupaten, seluruh kabupaten se-Kalimantan Tengah membubuhkan tanda tangannya di dalam pernyataan sikap ini. Pernyataan sikap ini secara garis besar ada 5. Saya ulang baca, ya. Di 1, nah, forum masyarakat adat Kalimantan Tengah atau format setelah membaca dan mempelajari secara cermat serta secara seksama keputusan tim Purmatur Perhimpunan Dayak Melayu nomor 01 garing Purmatur garing Padamu garing 11 Romawi garing 2013 tentang penetapan anggaran dasar Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah berpandangan sama dan menegaskan bahwa 1.
di bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah tidak mengenal adanya suku Dayak Melayu. Kedua, keberadaan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah dapat memecah belah suku Dayak di Kalimantan Tengah dan bernuansa sara serta bertentangan dengan falsafah humanita. Ketiga, keberadaan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah bermuatan politis untuk kepentingan politik dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa di dalam NKRI serta bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suku Dayak Kalimantan Tengah tetap dan menjunjung tinggi kerukunan hidup antar umat beragama. 5. Suku Dayak Kalimantan Tengah menghormati harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, jangan jadikan Kalimantan Tengah sebagai daerah konflik baru. Berdasarkan pandangan dan penegasan di atas, bahwa masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dengan forum masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah atau format dengan pikiran dan hati yang jernih secara tegas menyatakan sikap pertama, menolak keberadaan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah. Organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah. 3. Setelah kita lihat dan kita baca anggaran dasar, ternyata yang menjadi ketua umum adalah saudara Haji Muhammad Riban. Dan kita semua tahu saudara Riban Satya sudah dipercayakan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah untuk menjadi ketua dewan adat Dayak Kota Palangkaraya. Berkenaan dengan hal yang demikian, maka muncul permintaan yang ketiga.